Hai, salam Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan dan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Mengampuni salah dosa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat 17 di bawah perikop ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku akan menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap bapak-bapak saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini puji dan syukur kepada Tuhan, kita kembali membahas tentang kisah dari Paulus. Kita tahu dan kita percaya bahwa Paulus dulunya adalah seorang yang sangat jauh daripada Tuhan, yang sangat tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu dia sudah jelaskan ya di dalam bacaan ini dalam ayat 13. Tetapi kita perlu melihat bahwa dalam segala sesuatu yang dia buat di masa dulu, Tuhan tetap mengambil dia, Tuhan telah tetap memilih dia untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan sebagai Allah yang hidup itu. Dia menyatakan melalui orang-orang berdosa, melalui Paulus, dan Paulus kembali mewujudkan kehidupan yang baru melalui kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kehidupan yang baru itu membuat Paulus bukan lagi menjadi seorang yang lama, tetapi menjadi orang yang baru, yang menjadi contoh. Dan kehidupan yang lama itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi kehidupan yang lama itu akan menjadi satu contoh yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah gitu. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin sudah kesekian kalinya, tapi saya terus mengajak dan mengingatkan saya dan Bapak Mama Saudara semua dalam kehidupan kita. Hidup akan terus
berlanjut, kita akan terus berproses di hadapan Tuhan, dan tidak semua perjalanan hidup itu mudah, dan tidak itu menjadikan satu alasan untuk kita terus ada dalam dosa. Tetapi saya mau bilang, kalau kita ada di dalam dosa, mari sama-sama kita keluar dari dalam dosa itu, dan kita menguatkan kita punya hati dan pikiran untuk tidak melakukan lagi hal yang sama, tetapi menjadikan dosa itu sebagai contoh yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah, yakni menyadarkan orang-orang yang melakukan hal yang sama atau orang-orang yang menuju ke situ untuk tahu bahwa Allah tidak menyukai hal-hal seperti itu. Dosa apapun itu, mau besar, mau kecil menurut standar manusia, tetapi bagi Allah itu tetap adalah dosa. Jadi mari kita memulai hidup yang baru, sama seperti Paulus yang hidup baru karena kasih karunia Allah, dan ia mengakui bahwa kebesaran Allah ditunjukkan karena Allah begitu sabar terhadap dia dan begitu mencintai dia di dalam kehidupannya sekalipun ia berdosa. Dan biarlah segala sesuatu yang menjadi puji-pujian bagi Allah di dalam kehidupan pelayanannya, semuanya itu memancarkan kasih dan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berefleksi Bapak Mama Saudara semua. Selamat melakukan tugas tanggung jawab aktivitas dimanapun Bapak Mama semua berada. Kiranya kehidupan yang baru di hari yang baru ini terus kotong dimampukan untuk melakukan. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati firman Tuhan. Kami telah mendengar serta merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah firman yang kami baca ini boleh jadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami boleh melaksanakannya. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi, tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, opa, oma kami, cucu kami, wirausaha kami, keuangan, ekonomi kami, sakit penyakit, duka cita, sukacita kami Tuhan. Kami tahu dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan tolong memberkati dan Tuhan tolong melindungi. Biarlah itu semua Tuhan boleh cukupkan di dalam kehidupan kami. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Tuhan memberkati. Bila apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan mencukupkan kita semua.